Jadi pencernaan mekanis itu adalah pencernaan yang berfungsi untuk memecah makanan menjadi bentuk kecil dengan proses kinetik ya. Jadi di sini terjadinya antara lain di mulut dengan bantuan gigi ya. Kemudian kalau pada unggas seperti ayam, burung, mereka kan tidak punya gigi ya. Ayam dan burung itu kan paruhnya tidak ada giginya. Jadi gimana mereka melakukan pencernaan mekanik? Mereka melakukannya itu dengan bantuan batu-batu kecil di saluran cerna yang disebut dengan ventriculus atau gizzard, atau kalau kita biasanya mengatakan rempela ya. Jadi yang ada empela itu jenis unggas ya. Kalau di mamalia yang lain tidak ada empela. Nah, dengan adanya batu-batu kecil itu, maka pencernaan mekanis bisa terjadi pada unggas. Fungsinya ini ya, fungsinya adalah memperkecil makanan, mencampur makanan dengan pelumas ya, sebelum nanti dia masuk ke lambung dan nanti ke usus halusnya. Nah, kalau tadi pencernaan mekanik, berikutnya adalah pencernaan enzimatik. Pencernaan enzimatik di sini sesuai dengan namanya ya, digunakanlah enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan ini fungsinya adalah menghidrolisis ya, polimer-polimer supaya berubah menjadi bentuk monomer. Contohnya apa? Karbohidrat ya, seperti amilosa akan diubah oleh enzim amilase sehingga menjadi maltosa. Nanti diubah lagi lebih lanjut menjadi glukosa. Begitu juga dengan protein, akan diubah oleh enzim protease sehingga nanti akan berubah menjadi asam-asam amino ya. Nah, proses pencernaan enzimatik ini terjadi mulai dari mulut, perut atau lambung ya, sampai ke usus halus. Jadi di sini tergantung jenis nutrisi apa yang akan dicerna. Misalnya untuk lipid, pencernaannya dilakukan di usus ya. Kemudian karbohidrat pencernaannya dilakukan di mulut sudah terjadi, dan kemudian di usus halus. Nah, sedangkan protein di lambung itu juga sudah terjadi pencernaan enzimatik. Enzim apa yang berperan? Nanti kita lihat ya. Di usus halus juga protein juga akan dicerna menjadi secara enzimatik. Ini adalah yang kemudian pencernaannya adalah pencernaan fermentatif ya. Fermentatif di sini makanan atau senyawa-senyawa polimer dari nutrisi itu akan diubah menjadi dengan bantuan mikroba ya. Proses pencernaannya membutuhkan bantuan mikroba. Mikroba apa sih yang biasanya membantu ya? Biasanya mikroba yang bersifat selulolitik dan proteolitik. Jadi dia bisa memecah selulosa atau proteosa. Kalau selulosa ya, pada manusia kita tidak punya enzim selulase, sehingga kita tidak bisa memecah senyawa-senyawa yang berupa selulosa, misalnya dari sayur-sayuran atau tanaman-tanaman. Tapi dengan adanya bantuan mikroba itu bisa dicerna secara fermentatif ya. Karena mikroba di sini dia ada yang bersifat selulolitik. Lokasinya di mana? Nah, biasanya mikroba ini banyaknya sebenarnya di sepanjang saluran cerna itu ada mikrobanya, tapi paling banyaknya nanti adalah di daerah usus besar ya, atau di kolon dan sekum. Oke. Nah, ini terkait enzim pencernaan ya. Enzim yang membantu proses pencernaan biasanya dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di mulut ya, pankreas, usus. Nah, enzim-enzim ini nanti akan dikeluarkan ketika ada nutrisi yang masuk. Nah, karena dia akan aktif pada kondisi-kondisi tertentu, sebagian besar enzim itu berada dalam keadaan belum aktif atau disebut juga sebagai proenzim atau zimogen. Aktifnya kapan? Ketika ada sinyal yang menyatakan bahwa ada nutrisi ini masuk, karbohidrat misalnya,
atau nutrisi protein misalnya, maka kemudian enzim-enzim ini akan diaktifkan melalui jalur-jalur tertentu. Ya, ini contoh dari enzim yang ada di mulut pada ruminansia, monogastrik, dan unggas. Ya, kemarin Anda juga sudah belajar tentang amilase. Ya, intinya amilase adalah enzim yang memecah amilosa. Ya, jadi termasuk ke dalam enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan karbohidrat. Oke. Nah, ini adalah tahapan pencernaan di perut. Ya, maksud di sini sekali lagi perut adalah gaster ya. Jadi pada bagian gaster itu ada daerah 3 daerah kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, di bagian kardiak, bagian paling atasnya itu dia akan menghasilkan lendir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melumaskan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Ya, kemudian nanti di bagian fundusnya ya ada pepsinogen. HCl dan juga musin atau lendir dari sel epitel. Ini zat-zat ini akan dikeluarkan di lambung. Kemudian di bagian pilorus ya, ini juga akan dihasilkan lagi HCl ya oleh hormon gastrin. Kemudian pada suasana asam, pepsinogen tadi yang ada di bagian fundus, dia akan langsung diaktifkan menjadi pepsin. Nah, pepsin yang sudah aktif, dia akan mengaktifkan pepsin lagi. Inilah yang disebut sebagai autokatalisis. Ya, jadi awalnya pepsinogen, dia aktif ketika suasananya asam, ya. Kemudian dari suasana asam ini, pepsinogen aktif menjadi pepsin. Nah, nanti pepsin akan mengaktifkan pepsinogen yang belum aktif gitu, sehingga pepsinogennya nanti akan aktif menjadi pepsin. Ini yang disebut sebagai autokatalis.